Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Monica Tolo dengan nomor induk mahasiswa P1 A1 19293 dari Fakultas Farmasi Universitas Megarizky Makassar angkatan 2019. Untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah analisis instrumen, di sini saya akan menjelaskan materi tentang magnetic stirrer. Yang pertama, pengertian magnetic stirrer. Dalam laboratorium, sering digunakan bahan-bahan pencampur yang ditambahkan dengan zat-zat atau cairan yang akan dianalisis. Agar zat-zat atau cairan tersebut dapat tercampur dengan sempurna atau homogen, maka diperlukan alat pengaduk. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengaduk larutan tersebut adalah magnetic stirrer. Magnetic stirrer merupakan salah satu alat laboratorium yang digunakan untuk mengaduk atau mencampurkan dan memanaskan suatu larutan dengan larutan yang lain, sehingga larutan tersebut bersifat homogen. Biasanya, alat magnetic stirrer dioperasikan oleh laboratorium untuk menganalisis sampel yang berupa larutan. Dalam proses pengadukan atau pencampuran tersebut, petugas laboratorium hanya mengatur kecepatan putaran pengadukan dan menunggu proses tersebut selama 10 menit hingga 60 menit. Yang kedua, gambar alat magnetic stirrer. Berikut adalah gambar dari alat magnetic stirrer. Yang ketiga, komponen dan fungsi masing-masing bagian magnetic stirrer. Komponen yang pertama yaitu top plate. Top plate pada gambar di atas berwarna putih. Pada bagian ini berfungsi sebagai tempat meletakkan wadah yang berisi sampel yang hendak dipanaskan atau dihomogenkan. Alat gelas yang umum digunakan adalah gelas kimia atau Erlenmeyer. Ada 3 jenis pelapis pada top plate ini, yaitu yang pertama lapisan aluminium, yang kedua enamel, dan yang ketiga keramik. Komponen yang kedua yaitu tombol knob atau pengatur suhu. Tombol knob pengatur suhu pada gambar di atas berada di sebelah kiri. Fungsi dari tombol knob pengatur suhu adalah untuk mengajus atau mengatur suhu atau derajat panas dari hot plate agar sesuai dengan yang diinginkan. Jika kita memutar searah jarum jam, maka suhu yang dihasilkan hot plate semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya. Namun, suhu yang dihasilkan hot plate ini tidak sama dengan suhu larutan. Untuk mengukur atau mengetahui suhu dari larutan sampel, maka digunakan pengukur suhu berupa termometer. Komponen yang ketiga yaitu tombol knob pengatur kecepatan.
Tombol knob pengatur kecepatan pada gambar di atas terletak di sebelah kanan tombol knob pengatur suhu. Fungsi dari tombol knob pengatur kecepatan adalah untuk mengatur kecepatan pengadukan. Mekanisme pengadukannya adalah dengan cara memutar magnetic stirrer. Untuk meningkatkan kecepatan pengadukan, maka kita dapat memutar knob searah jarum jam. Tetapi, atur kecepatan putaran sehingga larutan tidak muncrat. Komponen yang keempat adalah stir bar atau magnet pengaduk. Stir bar dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi larutan kimia dan gunakan magnetic stir bar yang sesuai dengan diameter gelas di atasnya. Dengan adanya pengadukan menggunakan magnetic stir ini, pekerja di laboratorium tidak perlu melakukan pengadukan secara manual. Oleh karenanya, larutan dapat dibuat secara lebih cepat. Komponen yang kelima yaitu layar display. Fungsi dari layar display adalah untuk menampilkan suhu dan kecepatan pengadukan dalam bentuk angka digital. Komponen yang keenam yaitu hot plate housing. Bagian housing ini berfungsi untuk melindungi komponen elektronik dan sirkuit utama dari hot plate. Pada gambar di atas, bagian ini dicat dengan warna biru. Yang keempat, manfaat magnetic stirrer. Magnetic stirrer berfungsi untuk mengaduk, memanaskan, dan menghomogenkan suatu larutan secara mekanik dan magnetik. Sama seperti namanya, alat ini tidak dilepaskan dengan magnetic bar atau stir bar yang berfungsi untuk melakukan pengadukan tersebut. Pemilihan dari magnetic bar ini juga harus diperhatikan. Jangan terlalu kecil, tetapi juga jangan terlalu besar. Yang kelima, kekurangan magnetic stirrer. Salah satu kekurangan dari alat ini adalah pengontrolan panas yang dihasilkan agak susah, dan kita perlu menggunakan termometer untuk memeriksa suhu larutan. Hal ini dikarenakan ada perpindahan panas melalui plat dan alat gelas sebagai wadah larutan. Oleh karena itu, saat ini dikembangkan hot plate digital yang menampilkan suhu dan kecepatan pengadukan dalam bentuk angka digital. Yang keenam, kelebihan dari magnetic stirrer. Kelebihan dari magnetic stirrer antara lain dikarenakan pengadukan yang lebih tenang, lebih efisien, dan tidak memiliki bagian yang bergerak eksternal untuk istirahat. Dan hot plate lebih aman digunakan dibandingkan dengan bunsen karena sumber panas yang berasal dari listrik tidak kontak langsung dengan bahan kimia.
berbeda dengan bunsen yang memiliki nyala api terbuka. Padahal di dalam laboratorium terdapat bahan kimia organik dan anorganik yang sifatnya mudah menguap dan sangat mudah terbakar. Yang ketujuh, prinsip kerja magnetic stirrer. Prinsip kerja hot plate magnetic stirrer adalah berupa plat yang dapat dipanaskan dan dihubungkan antara dua magnet, yaitu magnet yang dihubungkan pada motor dan magnet stir bar yang dimasukkan dalam wadah gelas yang berisi larutan kimia yang ditempatkan pada atas plat. Dengan menggunakan hot plate magnetic stirrer, pencampuran larutan kimia dapat dilakukan dengan cepat, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan dihasilkan larutan yang lebih homogen. Sinyal elektrik yang biasa ditunjukkan dalam unit temperatur sesuai dengan variasi temperatur lingkungan. Demikian, thermal infrared ini sangat berguna untuk mengukur suhu pada keadaan di mana tidak ada sensor lain yang dapat digunakan dan dapat menghasilkan hasil yang akurat. Demikianlah penjelasan kali ini tentang magnetic stirrer. Semoga penjelasan-penjelasan yang diberikan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.